Baik, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Edi Purnomo Tengah dengan NPM 201506111. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum 1, praktikum jaringan komputer mengenai basic switch dan end device configuration. Jadi untuk tugasnya adalah kita disuruh membuat topologi seperti ini, di mana di sini terdapat 4 device. Yang pertama ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Oke. Tujuannya adalah kita mengkonfigurasikan masing-masing device ini agar dapat saling berkomunikasi dengan perintah ataupun IP yang diberikan. Oke, jadi langsung saja kita masukkan device-nya. Yang pertama kita cari switch-nya, kita pilih 290, masukkan, lalu kita pilih end device-nya PC. Dari yang PCA dan yang ini PCB. Oke. Nah, selanjutnya kita akan koneksikan menggunakan kabel. Oke, di sini untuk isi ke switch 1 menggunakan kabel copper straight to. Kita pilih fast Ethernet, lalu koneksikan pada fast Ethernet 06 sesuai dengan perintah. Lalu kita lakukan hal yang sama, fast Ethernet, ini fast Ethernet 0,18. Lalu kita gunakan copper crossover untuk switch fast Ethernet 01. Oke, ini antara 01 atau 05. Coba kita gunakan 01 ke 01. Kita tunggu sebentar sampai bagian menyala hijau. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP pada PC. Kita klik bagian PC, lalu desktop, lalu kita ke command prompt. Sebelumnya jika kita cek di sini, nah di sini belum ada IP yang terkoneksi. Maka kita dapat menuliskannya dengan IP configuration, lalu kita lihat IP versi 4-nya di sini, yaitu 192.168.1.10. Itu untuk PCA. Subnetnya seharusnya default sudah. Coba kita cek lagi. IP config seharusnya sudah berubah. Nah, ya sudah berubah. Kita lakukan hal yang sama pada PCB. Kita pasang IP 192.168.10.11. Ya. Lalu kita coba cek di bagian config. Oke, di sini sudah terpasang. Oke, selanjutnya network topologi sudah. Kita akan melakukan ini tadi sudah, IP config sudah kita cek juga. Oke. Oke, coba kita akan tes ping terlebih dahulu ke PC1 ke PC2. Ping 192.168. Berapa tadi? 168.1.11. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oh, ternyata RTO. Oke, setelah saya kurang tahu salahnya di mana, tapi setelah saya buat ulang tadi dengan kabel yang tetap, ini terkoneksi fast Ethernet 01, 01, 06 sama 018. Ini saya rakit ulang dan coba saya ping, ternyata berhasil.
Saya kurang tahu tadi salahnya di mana atau mana. Oke, sekarang sudah bisa di ping, maka kita dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi pada switch-nya. Lalu kita masuk ke command line interface. Oke, kita coba enter. Nah, kita sudah masuk. Untuk hal yang pertama, kita akan masuk ke mode user exec. Jadi, kita dapat mengetikkan enable. Nah, di sini ditandai dengan bentuk kursornya itu berubah menjadi pagar. Oke, kita sudah masuk, lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, kita akan masuk dengan cara, tadi kita masuk ke privilege, dan sekarang kita akan masuk ke global configuration, yaitu kita klik configure terminal. Sebenarnya kita klik conf saja seharusnya sudah bisa. Salah. Oke. Nah, kita sudah masuk ke switch config. Oke. Selanjutnya, sebenarnya pada bagian ini kita juga dapat melihat apa saja yang ada dengan klik tanda tanya. Nah, di sini adalah perintah-perintah yang tersedia pada mode global ini. Oke. Selanjutnya kita akan menonaktifkan DNS karena kita nantinya akan memakai IP untuk terkoneksi, sehingga ini dapat kita matikan. Nah, oke. Iya, di sini switch-nya belum saya ubah namanya. Kita ubah terlebih dahulu hostname-nya dengan memberikan nama. Sebenarnya ini namanya bebas, kan tetapi saya menyesuaikan pada modul. Maka sini akan saya namakan S1. Nah, maka di sini yang awalnya switch sudah berubah menjadi S1. Nah, sekarang kita akan mematikan DNS-nya, no IP, domain, lookup. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan password di sini. Jadi kita dapat menggunakan perintah enable secret class. Oke. Jika kita lihat di sini akses, oke, enable. Nah, di sini terdapat perintah enable. Maka di sini kita akan membuat perintah enable secret class. Kita sudah enter. Nah, maka kita akan menggunakan line count 1 yang indeksnya 1 yaitu 0. Nah, kita akan menggunakan line 0. Lalu kita masukkan passwordnya. Di sini kita sesuaikan saja passwordnya Cisco. Nah, jika sudah, kita login dan kita coba exit. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address pada switch ini dengan cara kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan interface VLAN 1. VLAN 1. Oh, salah, maaf. Interface VLAN 1. Nah, sebenarnya untuk meminimalisir kesalahan itu kita dapat melakukan copy paste ya di sini, misalkan di sini. Oke, loading, kita copy, dan misalkan di sini kita tinggal paste saja. Untuk mengurangi kesalahan seperti ini tadi saya salah ketik interface-nya V-nya. Nah, di sini kita akan gunakan no-shut. No-shut ini fungsinya agar pada saat kita menyalakan atau mematikannya ini akan disimpan. Oke, kita enter. Nah, untuk melihatnya nanti akan ada pada bagian nantinya kita akan melihat bagaimana mana yang mati dan mana yang up. Selanjutnya kita akan memberikan banner MOTD, message of the day. Jadi misalkan ada yang berusaha masuk ataupun mengubah settingan router, kita dapat mengantisipasinya dengan cara preventif, pencegahan itu dengan memberikan semacam peringatan. Misalkan kita di sini kita tuliskan, oh iya,
Eh, kita exit. Nah, kita sudah keluar dari mode tadi. Lalu kita misalkan banner MOTD. Oke, kita di sini akan memasukkan pesan peringatan ataupun warning. Jadi apapun pesannya diakhiri dengan pagar misalkan. Masuk lebih dari pengaturan ini. Lalu akhiri dengan tanda pagar dan seharusnya bisa. Oke, setelah itu kita akan melihat apa saja perubahan yang telah kita lakukan dengan kita keluar dari mode ini. Oke, exit. Nah, kita sudah di bagian sini. Kita akan mencoba, maksudnya menyimpan. Tadi kan kita lihat pada saat kita setting VLAN, kita menyimpan agar pengaturan ini atau interface VLAN ini akan tetap menyala. Nah, saatnya sekarang kita akan menyimpan pada VRAM-nya. Jadi pada saat dimatikan tidak akan reset. Kita masukkan perintahnya copy running config startup configuration. Nah, kita enter. Oke, ada kesalahan. Oh, tipe copy running config startup config. Coba kita klik ulang running. F-nya 2. Terus seharusnya tidak masalah. Oke, kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan menggunakan pintas showrun. Nah, di sini nantinya kita akan dapat melihat apa saja yang telah kita lakukan ataupun perubahan apa yang telah kita lakukan pada switch ini. Config. Nah, oke, di sini di sini passwordnya sudah transkripsi dan di sini hostname-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi S1. Lalu di sini domainnya juga sudah mati dan kita jika next di sini akan terlihat interface-nya. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan interface VLAN 1, maka interface inilah yang memiliki atau yang mempunyai IP sesuai dengan yang kita masukkan pada tahap ini tadi, configure enable. Oke, kita lihat tahapan selanjutnya mungkin kita akan. Nah, di sini terdapat banner MOTD-nya. Oke. Nah, di sini passwordnya, maaf, sepertinya ini tadi bukan passwordnya. Jadi passwordnya ada di bagian bawah. Itu Cisco. Oke. Dan sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melihat versi dari switch ini dengan switch version. Oke, di sini terdapat beberapa spesifikasi dan jujur saya juga kurang tahu, tapi di sini terdapat informasi penting seperti MAC address yang mana untuk masing-masing device memiliki perbedaan, yaitu yang unik dari masing-masing device. Oke, di sini terdapat beberapa versi ya, sesuai dengan modul yang terlihat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat IP-nya. So, IP. Oh ya, maaf terputus. Kita akan melihat interface lainnya. Interface. If. Oke, nah di sini karena kita tadi akan menggunakannya dan di sini kita setting tadi no shutdown, maka di sini seharusnya up. Nah, oke, maaf.
Nah, di sini karena telah kita lakukan perubahan, maka di sini VLAN satunya assign dengan IP sekian, dan untuk statusnya itu up karena tadi kita memasukkan perintah no shutdown. Nah, jika di sini awal, di sini saya kurang tahu kenapa tempat saya di bagian bawah. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch 2 sesuai dengan tahapan ini tadi. Dan kita bisa keluar, lalu kita akan, oh iya maaf, karena tadi saya membuat ulang, di sini namanya menjadi switch 2 dan switch 3, seharusnya ini switch 1 dan switch 2. Kita masuk ke sini, tahapannya sama. Kita akan melakukan ini dari awal, misalkan kita masukkan N. Nah, kita sudah masuk, lalu kita terminal. Kita sudah masuk ke menu ini, kita namakan hostname. Kita masukkan hostname-nya adalah switch 2. Nah, sudah, kita matikan DNS-nya lagi. IP domain lookup. Oke, jika sudah, kita akan menggunakan enable script class atau untuk mengkonfigurasikan passwordnya. Oke, kita masuk script class. Oke, kita gunakan line console 0 juga. Kita masukkan passwordnya sama saja, bahwa dan login dan exit. Oke, sudah. Oke, saatnya kita akan gunakan interface lagi. Sebelumnya kita lihat terlebih dulu apakah menggunakan interface VLAN 1 juga. Oh iya, VLAN 1 juga. Oke. Interface VLAN 1 juga, lalu kita IP address 192.168 itu seharusnya titik 2 atau 1. Oke, 1.2 S2. Oke, kita sesuaikan. Maaf, terlambat. Nah, kita berarti masukkan 2, lalu kita masukkan ini juga 255 karena masih sama, kita 0. Oke, sudah, kita buat no shut. Oke, state-nya sudah up. Selanjutnya sudah kita lakukan juga, sebelumnya kita exit dulu. Nah, jika sudah, kita masuk ke MOTD. Oh, maaf, banner MOTD, akhiri pagar. Oke, salah lagi, banner MOTD pagar. Nah, jangan masuk, dah simpel aja. Terus kita exit dan coba kita lihat. Oh, nah sebelum exit kita harus copy terlebih dahulu agar bisa tetap berjalan nantinya pada saat shutdown. Startup config. Aduh, ada salah lagi. Kita panah kata saja di running config startup config, seharusnya tidak ada masalah. Oke, sudah, berarti kita melihat apa saja yang telah kita lakukan perubahan. Coba kita solo running config lagi. Hostname sudah benar.
Oke, interface. Seharusnya di sini ada VLAN 1 yang kita gunakan lagi. Oke, belum ada. 20. Nah, sudah ada IP-nya, ada banner MOTD-nya juga, passwordnya sudah ada, email, dan oke. Oke, saatnya kita akan mencoba untuk melihat pada interface-nya. Jadi kita show IP interface brief. Coba kita jalankan. Di sini seharusnya pada bagian VLAN 1 sudah assign. Nah, di sini kita lihat di mana tadi sudah sesuai dengan pada switch satunya F1 itu up, kita lihat di sini ya manual dia up, lalu pada maaf pada S2 itu up juga, kita lihat F6 seharusnya down. Nah, sesuai dengan ini. Lalu kita lihat lagi F8 seharusnya up. Kenapa up di sini? Karena pada switch ini tersambung dengan PC ini menggunakan fast Ethernet 08. Nah, jika kita lihat di sini VLAN 1 seharusnya up. Jadi di sini ada yang 3 up, dan begitupun sebaliknya pada switch 1. Kita close. Oke, coba kita akan ping ke switch terdekat. Maaf. Ping 1. Berapa tadi IP-nya? 1 sama 198 192 168 11 seharusnya bisa. Kita lihat. Oke, terdapat satu RTO dengan keterangan coba kita ping sekali lagi. Nah, sukses. Oke, untuk PC 1 ke switch 1 sudah sukses. Kita akan coba ping PC selanjutnya. Kita ping 192.168.1.2 seharusnya RTO pertama kali, lalu akan berlanjut dapat di ping. Nah, RTO, dan sukses. Oke, untuk mengapa di sini RTO itu sebenarnya sama seperti hal yang tadi, banyak sekali faktor. Bisa saja terdapat kesalahan konfigurasi, ataupun secara yang umum adalah paket data tersebut terfilter karena melalui switch ini. Karena jika kita lihat tadi, jika kita tidak menggunakan switch atau pada switchnya tidak dikonfigurasi, maka paket itu akan diteruskan langsung, jadi tidak ada filter di situ. Yang dimaksudkan filter itu bukan hanya dari switchnya, tapi bisa juga ada kendala pada jaringan di sini sehingga menyebabkan paket tersebut yang bagian pertama itu gagal untuk dikirim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk sebelumnya saya akan menggunakan penamaannya karena file ini nantinya akan saya kirim menjadi file packet tracer yang untuk digunakan untuk memenuhi tugas. Kita isi dan di sini PC. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.